Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian tafsir Ibnu Katsir ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa menghadiri majlis ilmu, majlis Al-Quranul Karim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini termasuk golongan dari orang yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-70. Silakan dibuka surat Al-An'am ayat ke-70. Udah ketemu Pak ya? Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا Anda tanda berhenti? Enggak ya. Kalau enggak kita lanjutkan saja kepada dunia. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وذكرهم به أن
تبسل نفس بما كسبت وذكر به أنفسك نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa ila akhir ayah. Wa dzaril ladzina wa dzari tinggalkanlah, jauhkanlah alladzina ittakhadhu mereka orang-orang yang menjadikan dinahum din mereka, agama mereka la'iban sebagai main-main, permainan, walahwan dan senda gurau, wa gharrathumul hayatud dunya, wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia memperdaya hum mereka. Orang-orang yang seperti ini, kehidupan dunianya itu memperdaya kehidupan mereka. Wa dzakkirhum bihi an tubsala nafsum bima kasabat, dan berilah peringatan mereka bihi dengan Al-Quran. Jadi peringatan mereka apa? Bihi dengan Al-Quran, an tubsala nafsum bima kasabat, agar masing-masing diri tidak terjerumus kepada api neraka bima kasabat, dengan sebab perbuatannya. Jadi jangan sampai masing-masing terjerumus dengan sebab perbuatan mereka. Jadi jangan sampai apa? Terjerumus. Jadi jangan sampai apa? Terjerumus. Kemudian laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Tidaklah baginya selain Allah itu waliyun, ada pelindung, wala syafi', ada penolong. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khad minha, dan jika diserahkan setiap apa yang kalian serahkan, jadi jika kita serahkan, kita tebus, al-adl itu apa? Tebus, atau kita serahkan
setiap apa yang kita tebus, la yu'khad minha, ini saya tidak akan diambil tebusan tersebut. Artinya kalau seseorang sudah masuk ke dalam api neraka, lalu kita tebus dengan tebusan dunia, itu nggak bisa diambil, tidak bisa tertebus. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Mereka itu adalah orang-orang yang dijerumuskan ubsilu ke dalam api neraka bima kasabu, dengan sebab perbuatan mereka. Lahum syarabum min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Lahum, bagi mereka yang dijerumuskan dalam api neraka, syarabun, ada minuman, min hamim, dari air yang selalu mendidih. Jadi nanti penduduk api neraka itu meminum air yang selalu mendidih. Jangankan terkena seluruh tubuh, baru kita mulai minum saja itu lidahnya daripada lumer. Apalagi masuk ke dalam tubuh. Itu yang disebut dengan air hamim. Dan wa adzabun alim, dan bagi mereka adab yang sangat pedih di neraka. Bima kanu yakfurun, dengan sebab apa yang mereka kufuri. Jamaah sekalian rahimakumullah, lagi-lagi ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita jauhkan wadzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa, dan jauhilah, tinggalkanlah mereka-mereka yang menjadikan din mereka sebagai permainan, walahwan, dan senda gurau. Jadi agamanya itu jadikan sebagai sebuah main-main. Jadi agama itu permainan, menjadi sebuah senda gurau, buat bahan ketawaan, buat bawaan ledekan. Itu nggak boleh agama itu. Makanya bisa jadi juga termasuk orang-orang yang berceramah. Nah, hati-hati nih. Orang yang berceramah menyampaikan tentang agama, lalu agama itu dijadikan buat olok-olokan, ledek-ledekan biar orang pada ketawa, itu nggak boleh. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, wailun liman yahdisu fayakdzib liyudhikan nas, wailun summa wailun summa wailun, celaka liman yuhdis, bagi orang yang berbicara, fayakdzib, lalu berbicaranya itu berbohong, liyudhikan nas, agar orang-orang bisa ketawa dengan senda gurau kita, dengan ucapan kita, tapi ucapan yang bohong. Dia bercerita, dia sampaikan kepada orang dengan cerita-cerita yang bohong, cerita-cerita yang fiktif, yang dibuat-buat, apalagi yang berkenaan dengan agama, liyudhikan nas, agar orang-orang pada ketawa. Fawailun summa wailun summa wailun, celaka, kemudian orang itu celaka. Artinya celakanya begitu-betul celaka. Makanya saya sering katakan bahwa orang yang itu orang yang pakai ada kitabnya, ada sumbernya. Jangan sampai apa yang disampaikan itu melenceng kemana-mana. Akhirnya dia membuat materi yang fiktif, atau berasumsi-asumsi sendiri, atau cari cerita-cerita lain yang tidak berdasarkan. Sehingga kalau kita melakukan kajian dengan berdasarkan kitab, ada rujukannya, apakah tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari atau tafsir Al-Baghawi, hadisnya juga begitu, apakah Dalilul Falihin atau kitab Bulughul Maram atau Nailul Awtar, itu ada rujukannya. Sehingga ketika kita menyampaikan, langsung kita bisa melihat materinya. Ketika kita ingin menyampaikan, langsung kita melihat apa yang disampaikan dalam kitab tersebut. Tapi kalau enggak, ini pikiran kemana-mana, akhirnya diceritakan yang enggak. Muncullah yahdisu fayakdzib, muncullah dia bercerita, dia berbicara, lalu kebohongan-kebohongan yang muncul. Untuk apa? Liyudhikan nas, agar orang pada ketawa.
Apalagi dia buat yuhdisa fayakdzib, dia sampaikan sesuatu yang berkenaan dengan agama. Sehingga agama itu menjadi sebuah materi olok-olokan atau ledek-ledekan atau permainan atau senda gurau. Itu apa lebih-lebih lagi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Kalau begini, tinggalkan mereka yang menjadikan agama mereka menjadi bahan main-mainan dan senda gurau. Ya. Jadi apa? Mainan dan senda gurau. Maka kadang-kadang Ustaz kan biar orang pada nggak ngantuk kita ketawa. Iya betul. Biar orang nggak ngantuk. Tapi bukan berarti harus mencari kata-kata yang tidak berdasar. Mencari hal-hal yang jadi bahan bercandaan agama. Jadi jangan sampai orang apa? Kadang-kadang kan sekarang begini Pak ya. Ketika mengundang seorang ustadz untuk berceramah, itu kadang-kadang suka ada pesan-pesan ustadz, nanti agak ada lucuan dikit saatnya biar jamaah nggak ngantuk. Saya kalau ada orang yang mesen-mesen begini, saya bilang, inti kalau begitu jangan undangannya deh, mendingan ngundang apa? Mendingan pelawak aja udah ketahuan deh. Gitu. Kalau aneh bukan pelawak soalnya. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Sekarang ini apa yang terjadi? Pelawak banyak yang jadi ustadz, dan ustadz banyak yang jadi apa? Pelawak. Kenapa? Karena daerahnya diambil oleh ustadz. Lawakannya itu diambil apa? Ustadz. Ustadz begitu juga. Apa? Lawak juga gitu. Ambil kawasannya ustadz gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi jangan sampai dia menyampaikan itu yang fiktif agar orang pada ketawa. Apalagi yang berhubungan dengan materi agama, menjadikan senda gurau. Saya tidak bisa menyontohkan karena saya nggak tega untuk mencontohkannya gitu. Tapi paling tidak jangan sampai agama itu menjadi sebuah materi pokok senda gurau biar orang pada ketawa. Nah ini apa? Yang penting bagi kita. Makanya Allah SWT tinggalkan yang begitu. Kenapa? Kalau enggak kamu akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang terjadi. Oh iya benar juga ya, kan begitu. Wa gharrathumul hayatud dunya. Bahkan kehidupan dunia itu memperdaya mereka. Jadi apa? Memperdaya mereka. Nah di sini Ibnu Katsir menjelaskan da'hum wa a'rid anhum. Tinggalkan mereka, berpalinglah kalian dari mereka yang berani menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Wa amhilhum qalilan. Kalaupun bisa maka ingatkan mereka pelan-pelan. Kalau kita mampu. Yeah. Kalau nggak mampu, kita dilawan sama dia. Siapa ente kan gitu biasanya. Kemudian fa innahum shairuna ila adabillah. Karena orang yang seperti ini itu akan menjurus kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mereka kecuali senantiasa menjadikan agama itu sebagai senda gurau mereka. Ya. Mereka mengatakan para sahabat tidaklah mereka kecuali apa? Orang-orang yang perutnya kenyang dijadikan main-mainan gitu. Makanya Rasulullah SAW ketika kedatangan orang-orang munafik kadang nggak tahu di hadapannya itu orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu penampilannya sama dengan umat Islam lainnya. Dandanannya sama, pakaiannya sama, kata-katanya juga mungkin lebih hebat dia. Ketika datang orang munafik, maka Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhum fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa minan nas, dan di antara manusia may yu'jibuka qauluhu, ada orang yang ucapannya itu mengagumkan kamu. Dia datang lalu berbicara dan pembicaraan itu bisa mengagumkan banyak orang. Orang terkagum-kagum, bertakjub dengan pembicaraannya begitu indah. Retorikanya juga begitu apa?
tersusun rapi. Orang kalau melihat bisa sampai dengerin, sampai ngangguk-ngangguk, bukan kena ngantuk, ngangguk-ngangguk. Tapi kenapa? Dengerin gitu. Saking apa? Ucapannya menakjubkan. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Dan orang yang seperti ini dia berani menyaksikan apa yang diucapkannya itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalilnya dari Al-Qur'an, hadis. Tapi kata Allah SWT, wa huwa aladul khisab. Padahal dia adalah orang yang memusuhi engkau, hai Rasul. Yang datang itu orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Kenapa? Karena dandanannya sama seperti para sahabat lain. Pakai gamis. Mungkin kalau bahasa istilah sekarang, pakai gamis, pakai peci, pakai sorban, mungkin peci juga lebih tebal dia kali, atau sorbannya lebih lebar dia umpamanya. Dan orang kalau ngelihat mungkin bisa cium tangan tuh, mungkin dianggap apa? Seorang yang alim. Nah di sini kita tidak boleh mengagumi dandanan. Kenapa? Karena banyak orang tertipu dengan dandanan. Tahu gak dandanan? Penampilan. Oh ini penampilannya ulama nih, kenapa? Itu buktinya gamisnya lebar banget kan gitu. Oh ini jangan-jangan apa? Kiai besar nih, kenapa? Itu buktinya sorbannya lebar banget, umpamanya gitu kan. Jangan dilihat itunya. Kenapa? Karena orang-orang munafik mampu seperti itu. Dia bisa mengagumkan orang, bahkan bukan hanya sebagai penampilan dandanan doang. Ucapannya pun dia mampu untuk bisa orang terkagum-kagum atas nama Allah Subhanahu wa taala. Retorikanya luar biasa. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladul khisam. Padahal dia adalah orang yang memusuhi engkau. Orang yang paling musuhi engkau. Tidaklah pada zaman Rasulullah yang memusuhi para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang munafik yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi saat itu. Siapa? Dedengkotnya Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Itu dedengkotnya orang munafik. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia dari orang Yahudi. Nah inilah Pak orang. Jadi orang munafik itu mereka juga sama dengan para sahabat, dandanannya, pakaiannya, sholat bareng-bareng. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus sholati 'indal munafikin sholatul isya'i wal fajr. Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik itu salat isya dan salat fajar. Itu paling berat. Artinya apa? Orang munafik juga salat, tapi dia melakukannya sangat berat. Kalau udah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena yang mereka lakukan bukan atas tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lakukan adalah agar bilang sama, bahwa kami sama dengan golongan Anda. Kita sama-sama orang-orang beriman. Buktinya saya sholat. Kenapa? Di isya dan subuh. Karena di zaman Rasulullah masjid itu bukan kayak sekarang ada listrik. Zaman Rasulullah itu masjid kalau udah malam itu gelap deh. Sehingga kalau mereka sholat nggak kelihatan masing-masing di antara satu dengan yang lainnya. Mulai maghrib udah mulai remang-remang, isya udah mulai nggak kelihatan, subuh apa lagi kan gitu. Di samping subuh gelap, masjid juga mata masih apa? Bangun tidur kan, biasanya kalau orang bangun tidur apa? Mata masih merem-merem ya, masih remang-remang gitu lihat orang. Sehingga nggak apa-apa, kenapa? Nggak dilihat orang ini kan gitu orang munafik. Zuhur, asar kelihatan orang, makanya mereka sholat gitu. Itu orang munafik disebutkan oleh. Artinya tujuan mereka sholat bukan karena Allah SWT, tapi karena agar dibilang mereka sama golongannya dengan para sahabat lain. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila." Ini ayat yang berkenaan dengan orang munafik. Apabila mereka melakukan salat kusala, dalam keadaan malas. Yura'una an-nas, mereka juga melakukannya karena riya, karena manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka ingat Allah kecuali cuma sebentar doang.
Padahal kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya kapan saja. Ini apa? Orang munafik. Makanya apa? Jauhkan mereka yang menjadikan agama sebagai bahan candaan, senda gurau, menjadi apa? Materi untuk agar orang bisa ketawa dengan materi masalah agama. Jangan. Sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran atau hadis. Kemudian jamaah sekalian, wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Wa dzakir bihi, dan berilah peringatan kepada mereka. Jadi berilah mereka peringatan bihi dengan Al-Quran agar mereka tidak terjerumus masing-masing ke dalam api neraka. Kalau kita mampu untuk mengingatkan mereka dengan Al-Quran, sampaikan agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka. Bima kasabat, dengan sebab kerjaan mereka. Dan di neraka kata Allah Subhanahu wa taala, laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Tidaklah bagi mereka yang ada di dalam api neraka, ketika masuk di neraka, selain Allah itu enggak ada lagi di situ pelindung. Siapa yang bisa melindungi di api neraka? Wala syafi', tidak ada yang bisa menolong. Siapa yang bisa menolong di api neraka? Orang kalau sudah masuk api neraka nanti di akhirat, enggak ada lagi yang bisa melindungi kecuali hanya Allah SWT. Tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Teman kita di api neraka enggak bisa. Walaupun itu teman akrab. Maka ada orang yang di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah SWT yang nyesel berteman dengan orang yang salah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wah, celaka saya. Coba dulu waktu masih hidup saya tidak menjadikan si fulan menjadi teman saya. Kenapa? Karena gara-gara dia saya bisa masuk api neraka. Ada orang yang menyesal. Maka dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa teman itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sehingga kata para ulama, kalau kita punya teman yang soleh, yang baik, pegang erat-erat. Karena inilah teman yang akan bisa memberikan syafaat kita nanti di akhirat. Cuman memang jarang. Kenapa? Karena kalau teman yang baik, yang soleh, kalau kita ngapa-ngapain selalu diingetin dulu. Yuk kita sholat, enggak, ntar aja. Yuk kita ngaji, ntar aja. Itu kan gitu biasanya. Mendingan sama yang lain lagi. Kenapa? Bebas yang lain. Nah, padahal justru itu teman yang baik. Yang saat kita melakukan dosa diingatkan. Saat kita tinggalkan sholat, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Saat kita nggak bisa ngaji, kita disuruh perintah apa? Untuk ngaji. Itu teman yang baik. Bukan ketika kita melakukan dosa dibiarkan, bukan. Jamaah sekalian. Kemudian wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khad minha. Ya, disebutkan jika engkau memberikan, ya, menebus, ya, setiap tebusan apa yang kamu inginkan untuk keluar dari api neraka, engkau ingin menebus, la yu'khad minha, tidak akan bisa tertebus. Apa yang diinginkan ditebus? Maka disebutkan di dalam apa? Ayat Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Kenapa disebut wa matu wa hum kuffar dan mereka mati dalam keadaan kafir? Karena bisa saja orang kafir ketika mati dalam keadaan apa? Beriman, dia tobat, dia masuk Islam, kan gitu. Makanya dijelaskan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan apa? Wa hum kuffar, dalam keadaan kufur. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Maka tidak akan diterima dari salah seorang mereka emas sepenuh bumi, emas seberat bumi untuk menebus dirinya bebas dari api neraka. Nggak diterima. Kira-kira emas seberat bumi, sepenuh bumi itu berapa
kintal itu. Silakan dia apa? Ini artinya kenapa disebut zahaban? Karena orang kan merasa kalau yang namanya zahab, ya emas, itu kan harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga itu emas. Kalau dia punya emas yang sebesar bumi, untuk dia tebus bisa keluar dari api neraka, la yuqbal, tidak akan diterima tebusannya. Tidak akan apa? Diterima apa? Tebusannya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Dan saat itu setiap orang masing-masing bertanggung jawab terhadap diri mereka masing-masing. Jadi setiap orang masing-masing nanti di akhirat bertanggung jawab terhadap masing-masing dirinya sendiri, apa yang pernah mereka lakukan, apa yang pernah mereka kerjakan di akhirat. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang memiliki anak yang namanya Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan Fatimah Zahra, putri yang sangat dia sayangi. Dari Fatimah lah melahirkan banyak zuriyah Rasul, keturunan Rasul, dari mulai Hasan dan Husain. Itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong kepada Fatimah, Fatimah, saluni fa inni la ughni anki syai'an yaumal qiyamah. Fatimah, sekarang ini kau minta kepadaku, karena sesungguhnya nanti di hari kiamat saya tidak akan mampu untuk menolong engkau. Bayangkan, di hari kiamat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk menolong anaknya yang sangat disayangi. Padahal Rasulullah SAW luar biasa, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, menjadi ulul azmi, diberikan oleh Allah SWT kitab Al-Quran. Beliau rasul, beliau nabi, umatnya yang terbanyak, dan Rasulullah diberikan syafaatul uzma oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada anaknya, la ughni anki minallahi syai'an yaumal qiyamah. Saya tidak mampu untuk menolong kamu nanti sedikit pun di hari kiamat. Bayangkan. Maka Rasulullah SAW diingatkan, lau sarikat, Fatimah diingatkan oleh Rasulullah SAW, lau sarikat Fatimah binti Muhammadin laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah binti Muhammad dia mencuri, ini saya akan potong tangannya di dunia. Artinya Rasulullah dalam masalah hukum gak main-main, walaupun anak yang paling cintai, yang paling disayangi, kalau udah berbuat salah tetap akan dihukum di dunia. Di akhirat tidak mampu untuk memberikan apa? Pertolongan. Apalagi kita, kan gitu, yang gak punya gelar apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa gelar kita? Kecuali kita bisa menggapai, kalau kita ingin mau, gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan itu harus diusahakan menjadi orang-orang yang apa? Bertakwa, gelar bertakwa. Gelar Nabi dan Rasul ditutup dengan Rasulullah SAW, ditutup udah. Gelar wali bisa, wali murid, kan gitu. Ya, wali santri juga boleh juga itu. Atau wali nikah masih bisa itu, wali tapinya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, di sana tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam ayat lain, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ayat ini sebetulnya panjang. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah hartamu dari apa yang kami telah berikan rezeki kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullah. Sebelum datang hari di mana jual beli tidak lagi bermanfaat. Di akhirat kita mau jual beli apaan?
Kita mau buka bazar di sana nggak ada yang beli, buka toko nggak ada yang beli Pak. Di akhirat, di neraka, tidak ada lagi apa? Bermanfaat jual beli seseorang. Wala khullah, tidak lagi bermanfaat teman. Teman yang dulu katanya di dunia udah disebut teman kental deh, kalau orang tak bilang apa? Saking kentalnya tuh berdua kemana aja Pak ade gitu kan? Belum tentu bisa bermanfaat nanti di akhirat. Wala syafaat, tidak lagi ada syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang jauhkan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau, sebagai main-mainan. Kemudian diakhiri ayat itu dengan kalimat bahwa mereka bisa terjerumus ke dalam api neraka. Bagi mereka yang memain-mainkan apa? Agama, yang memainkan apa? Agama sebagai alat senda gurau, itu bisa terjerumus masuk apa? Api neraka. Dan kalau sudah masuk api neraka, laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Enggak ada lagi yang bisa memberikan pelindungan. Enggak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan. Walaupun sebanyak apa yang ingin kita tembus semuanya, tidak ada bisa. Dan orang yang api di neraka disebutkan oleh Allah SWT, lahum syarabum min hamim. Lahum syarabum min hamim. Mereka akan diberikan syarabun, minuman dari air yang sangat mendidih. Kalau udah mendidih pasti panas gak tuh? Hamim itu mendidih, air mendidih. Berarti panas kan gitu. Ya. Bapak pernah masak air ya? Lalu kita kena air lagi mendidih tuh, kita kena tumpah sedikit, kira-kira sakit gak tuh? Sakit. Itu api neraka lebih-lebihan. Baru mulai kita apa? Ada gelas air neraka nih, lidah kita begini itu udah apa? Udah gak enak banget itu. Udah lumer. Itu baru lidah, apalagi kalau udah masuk ke dalam tubuh, lumer. Itulah air api neraka yang disediakan oleh Allah SWT kepada penduduk neraka. Mau cari minuman lagi nggak ada. Wah, mana lagi air yang nggak ada yang jual sana. Jadi air itu disediakan ini aja gitu. Jadi jangan sampai kita nanti mau cari sekutang kali ada, nggak ada ya sana. Gitu. Sekutang itu lebih panas lagi gitu ya. Walu wa'adzabun alim. Ingat, kata-kata azab di dalam ayat Al-Quran tidak bersendirian. Saya sering katakan, pasti di sana ada sifat adab. Maka di sini disebutkan wa'adzabun alimun, dan adab Allah yang amat pedih. Udah dikasih minum, tapi juga di sana adab Allah apa? Adab Allah yang alim, yang sangat pedih. Jadi kata-kata adab itu selalu digandeng dengan sifatnya yang dahsyat. Walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang sangat besar. Walahum adzabun alim, bagi mereka adab yang sangat pedih. Walahum adzabun syadid, bagi mereka adab yang sangat dahsyat, syadid, berat. Walahum adzabun muhin, bagi mereka adab yang sangat hina. Dan beberapa lagi sifat-sifat adab yang disediakan oleh Allah SWT oleh di dalam apa? Api neraka untuk ahlun nar, penduduk neraka. Artinya dalam hal ini enggak main-main adab Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jadi enggak main-main adab Allah, begitu dahsyatnya. Begitu hinanya, tidak ada tempat di akhirat yang sangat hina kecuali api neraka. Disebutkan di dalam hadis, dulu pernah saya sampaikan ya di dalam Ibnu Katsir. Di dalam neraka itu ada yang disebut dengan lembah Al-Wadi. Ya. Nih Al-Wadi ini senantiasa berteriak saking panasnya api neraka. Padahal wadi itu ada di api neraka. Jadi Al-Wadi lembah saja dia berteriak karena saking panasnya, apalagi orang yang di situ. Nah, disinilah Pak, jamaah sekalian rahmatullah. Dari sini maka hendaknya kita jaga diri kita dan anak-anak kita dari api neraka.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak dan istri kalian, nara, dari api neraka. Yang api neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala, 'alaiha malaikatun ghiladun. Di api neraka itu ada malaikat-malaikat. Malaikatun ghilad yang sangat keras, bengis kalau bahasa kita. Syidadun yang sangat dahsyat. Jadi malaikat yang sangat menakutkan. Ya. Bengis, menakutkan, sangat dahsyat malaikat. Ghiladun syidadun. Tapi la ya'sunallah, ini sifat malaikat nih. La ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu walaupun seperti itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Tidak pernah membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sifat malaikat. Sifat malaikat itu kata Allah SWT, la ya'sunallah, tidak pernah dia bermaksiat kepada Allah. Beda dengan manusia. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Malaikat maut cabut nyawa itu, dicabut langsung. Enggak pakai saja, entar dulu dia Allah deh, entar-entaran dikit. Enggak. Malaikat maut dorong orang tersebut ke api neraka. Entar dulu kesian. Enggak. Lain dengan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entar dulu baru juga azan. Pas qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru juga qomat, masih panjang. Imamnya udah takbir, Allahu Akbar. Baru imam salat rakaat pertama. Pas dilihat masjid udah pada bubar. Baru juga bubar. Masih bisa lagi. Jadi manusia itu selalu selalu entar-entar, yang disebut dengan apa? Tulul amal kemarin. Panjang angan-angan. Entar dulu nanti dulu itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Yuk suruh ngaji, entar dulu saya masih aktif kerja. Pas udah udah pensiun, udah pensiun, bukan pensiun udah pensiun. Yuk kita ngaji ya. Entar dulu repot sama cucunya udah gede-gede, yuk kita pensiun. Wah, nih asam urat datang dulu tiap hari nih. Ada aja gitu. Ada sampai mati nggak pernah ke masjid, nggak pernah duduk di majelis ilmu, nggak pernah sholat berjamaah. Kenapa? Tulul amal. Entar dulu, nanti dulu, entar dulu, nanti dulu. Itu yang namanya apa? Tulul amal. Maka kita nggak boleh tulul amal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi 'alaiha malaikat. Malaikat itu luar biasa. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah durhaka kepada Allah SWT. Selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat Al-Quran yang disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini saja jamaah sekalian rahimakumullah. Udah waktu Isya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak, pertama mudah-mudahan dengan kajian kita bisa menambah keimanan kita pada Allah SWT. Yang kedua, menambah ibadah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan kita mengkaji Al-Quran, Al-Quran nanti memberikan syafaat kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.